Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada malam ini Tuhan Engkau mengumpulkan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami sepanjang hari ini. Pada malam ini kami bimuh Tuhan, kami rindu Tuhan, hadirat Tuhan, kami mau duduk di kaki Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami Tuhan, Engkau bentuk sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Bapa dalam surga, bimbing Tuhan, Ibu Mutiara yang akan Tuhan menjadi saluran berkat buat kami pada malam ini Tuhan. Urapi dia Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang memampukan Tuhan dia. Tuhan, sembunyikan kami Tuhan semua di belakang salib Tuhan saja. Biarlah Tuhan saja yang tampak dan kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang layak Tuhan, Engkau sebut Tuhan, murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, Tuhan juga mau sampaikan semua teman-teman yang belum hadir dan kami semua yang hadir di sini Tuhan, siap Tuhan mendengarkan semua firman Tuhan pada hari ini dan tutup semua um, bisikan-bisikan yang lain, biar suara Tuhan saja yang kami bisa dengar Tuhan, biar kami fokus hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua alat-alat Tuhan yang kami perlukan dapat uh, ber, berguna dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan malam ini Tuhan kami seluas-luasnya dapat menikmati kehadirat Roh Kudus. Biarlah kami menjadi bejana-bejana yang siap Engkau bentuk Tuhan, tanah-tanah yang subur Tuhan, dan kami dapat berakar yang kuat Tuhan, dan dapat berbuah-buah Tuhan, berbuah manis Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah juga Tuhan membasuh kami. Tahirkan kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Kalaupun kami jatuh Tuhan, biar janganlah kami berlumuran dosa Tuhan, tapi Tuhan angkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Tuhan, biar Tuhan memberkati, menjagai mereka, kasihi mereka Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Tio. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita masuk dalam TC yang keempat. Kalau minggu yang pertama kita sudah belajar bagaimana saudara yakin bahwa saudara itu betul-betul orang Kristen. Yang kedua, bagaimana mengalami kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang sempurna itu. Yang ketiga, kita sudah belajar bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah dipenuhi berarti dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, sekarang saatnya kita akan berjalan. Nah, Roh Kudus itu menjadi sangat penting. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan, tunggu ya, jangan kemana-mana. Kisah Rasul Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa kuasa itu? Untuk menjadi saksiku di Yerusalem, artinya lingkup kita yang terdekat, kemudian di seluruh Yudea, sudah mulai lain kota, kemudian di Samaria, yaitu daerah yang bertentangan dengan kita. Kalau di sini Samaria itu biasanya tidak diterima oleh orang-orang Yahudi dan sebaliknya, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita akan menolong kita untuk satu pekerjaan yang sangat penting, yaitu menjadi saksinya Tuhan Yesus di mana-mana saja Tuhan perintahkan kita. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu.
Dimanapun kita ada, pekerjaan kita adalah menjadi saksinya Kristus. Apa yang terjadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus? Minggu lalu kita belajar, tanda yang pertama adalah kita akan hidup berbuah bagi Kristus. Tadi Ibu Tiur berdoa, biarlah kita menjadi orang yang berbuah manis, gitu ya. Jadi buahnya itu orang rasakan itu orang diberkati begitu. Nah, berbuah bagi Kristus itu artinya membawa jiwa-jiwa baru, karena itu yang Tuhan selalu ingin lakukan buat kita kerjakan, yaitu kita membawa jiwa, perkenalkan jiwa kepada Kristus. Di lain pihak kita juga memiliki buah roh seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ada 9 itu ya, kasih, sukacita, damai, sejahtera sampai dengan penguasaan diri. Itu tanda yang pertama, hidup kita menjadi berbuah. Jadi enggak datar aja ya, yang penting saya jadi orang Kristen. Enggak, tandanya adalah kita pasti menghasilkan buah, pasti membawa jiwa kepada Kristus. Hidup kita pasti makin menyerupai Kristus. Dan tidak berhenti sampai di situ, tetapi tanda yang kedua dipenuhi oleh Roh Kudus, minggu lalu kita sudah belajar, kita akan menjangkau dunia. Jadi kita akan pergi ya. Memang Tuhan mengatakan apapun datanglah kepadaku, begitu ya. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Tapi Tuhan juga mengatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi saudara dan saya kita harus keluar, kita harus pergi. Berarti nggak nunggu orang minta dilayani, tapi kita mendatangi orang untuk kita bisa layani. Begitu ya. Jadi menjangkau dunia bagi Kristus. Itu adalah tanda yang kedua dari seseorang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan belajar secara lebih spesifik lagi, yaitu bahwa Tuhan, Anak Manusia, itu datang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab Anak Manusia datang ke dalam dunia, satu yang dia lakukan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu yang terutama, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oleh sebab itu, setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sekarang kita mulai berjalan di dalam Roh untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Buku saudara kurang lengkap ya, tapi saya sudah kirimkan apa namanya kertas kerjanya pada minggu yang lalu. Bagaimana berjalan dalam Roh nanti bisa disisipkan di dalam buku Ibu Yeni, karena baru hari ini bergabung. Besok saya kirim ya Bu ke Gardena ya Bu. Alamat tadi saya sudah terima. Terima kasih Ibu Yeni mau bergabung. Selamat malam Pak James, selamat bergabung. Nah, sekarang kita akan mulai dengan bagaimana berjalan dalam Roh Kudus. Kita buka di kertas kerja kita ya. Kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang berhasil ya. Setiap orang dapat mengalami kehidupan yang berhasil dan berkelimpahan, bertujuan, dan berarti. Itu ada ayatnya. Saya minta Pak Bangun Harahap untuk membaca Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Setiap orang dapat mengalami kehidupan yang berhasil dan berlimpahan dan bertujuan dan berarti. Silakan Pak Bangun Harahap. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ini ya, supaya kita lebih mahir lagi, lebih hafal lagi tempat-tempat kita di dalam Alkitab kita. Yohanes 14, 12 sampai dengan 14. Ada yang kosong itu dapat ditulis dengan dapat mengalami ya. Jadi yang saya tulis dengan huruf besar dan digaris bawahi itu adalah isiannya. Maaf Ya, Bu Tiara, ya Pak. ini di halaman berapa ya? Eh, ini tidak ada halamannya. Kemarin saya sudah kirimkan di WA karena ternyata buku yang di print, Oh, buku yang dicetak itu ada beberapa halaman yang hilang. Jadi udah. Oh, saya udah dapat ini. udah ya. Bagaimana berjalan dalam roh ya. Iya betul Pak. Oke, makasih Bu.
Sama-sama Pak Toga. Pak Bangun, sudah ketemu Pak Bangun? Pak Bangun harap. Atau sementara Pak Bangun mempersiapkan, nanti saya akan minta Pak Bangun di ayat lain. Yang sudah dapat bisa volunteer, silakan. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Silakan. Bisa volunteer siapapun yang sudah dapat ayatnya. Bisa saya baca, Bu? Boleh Ibu Cindy. Ya, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi bersama Bapa. Ayat ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Iya, terima kasih Ibu Cindy. Di sini dikatakan bahwa kita bisa loh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang bahkan lebih besar, melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus, dalam namaku, aku akan melakukannya supaya apa? Yang kita minta itu adalah supaya Bapa dipermuliakan. Yang kita minta bukan supaya saya dipermuliakan, saya diingat, tetapi yang kita minta adalah supaya Bapa dipermuliakan. Nah, setiap orang dapat mengalami kehidupan yang berhasil itu. Setiap orang dapat mengalami hidup yang berkelimpahan itu. Ini bukan sesuatu yang mustahil, ini adalah janji. Memang Bapak Ibu, kehidupan Kristen itu tidak sulit atau berbelit-belit untuk dijalani, tapi ada paradoks di dalamnya. Paradoksnya apa? Kehidupan itu begitu sederhana sehingga kita terjatuh oleh kesederhanaannya, tapi juga kehidupan itu begitu sulit karena itu adalah kehidupan yang penuh kuasa, sehingga hanya Kristuslah yang dapat menjalani kehidupan itu. Saya bahas sedikit ya bagian ini. Kehidupan itu begitu sederhana sehingga kita terjatuh oleh kesederhanaannya. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia mengatakan sudah selesai, tetelestai. Sehingga orang Kristen hidupnya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang tidak terbatas kekuasaannya itu akan menolong kita, begitu sederhananya ya, akan menolong kita untuk menghadapi hidup. Begitu sederhana. Sehingga banyak orang mengatakan enak ya jadi orang Kristen ya. Kalau gitu gampang dong, berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan kita kemudian menyerahkan hidup kita lalu kita hidup seenaknya, tidak. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, tadi kita sudah belajar, itu adalah orang-orang yang apa namanya tidak perlu berjalan sendirian, tidak perlu lagi berjalan sendirian, tetapi orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga kalau misalnya dia menghadapi permasalahan, nanti kita akan bahas ya, ada caranya gampang. Makanya banyak orang mengatakan enak banget jadi orang Kristen, nggak masuk akal lah. Masa kita nggak perlu mengumpulkan pahala-pahala gitu. Iya, karena memang betul itu bedanya kita dengan orang lain. Kalau kita bekerja baik, bukan karena kita sedang mengumpulkan sesuatu supaya kita dinilai, bukan. Tetapi itu sebagai ungkapan, respons kita terhadap banyak hal baik yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Begitu sederhana. Kenapa? Sang penolong itu akan menolong kita. Kenapa? Karena sebetulnya kehidupan itu begitu sulit. Kita nanti akan bertemu dengan 3 musuh utama kita yang akan selalu berperang melawan kita. Oleh sebab itu, kehidupan
kehidupan yang penuh kuasa hanya bisa dilakukan kalau ada Kristus di dalam diri kita. Hanya bisa kita lakukan kalau kita berjalan bersama dengan Kristus. Jadi paradoks ya, gampang kalau kita serahkan kepada Kristus, sulit. Itu sebabnya kita perlu pertolongan Kristus. Jadi kehidupan Kristen itu sebetulnya tidak sulit, tidak berbelit-belit untuk dijalani, tapi ada satu paradoks di dalamnya. Gampang kalau kita bersama-sama dengan Kristus, sulit sekali kalau kita jalani sendirian. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar kita perlu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu berarti dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tidak berbicara tentang manifestasi-manifestasi yang lain, misalnya berbahasa roh, misalnya manifestasi-manifestasi yang lain, tidak. Tapi hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, ini ada dua macam kehidupan orang Kristen. Yang pertama itu adalah what I believe, yaitu Tuhan dan firman-Nya, dengan how I live, ternyata tidak sebangun ya. Hanya bertemu di titik-titik tertentu saja, di ruang tertentu saja. Jadi ada irisan ya. Nah, ini dikatakan bahwa hanya pada hal-hal tertentu saja saya hidup menurut apa yang saya percaya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, wah ini bukan saya banget deh. Ini untuk dia tuh. Saya nggak bisa menginjil. Saya nggak bisa bersaksi. Saya nggak bisa mengampuni orang yang menyakiti saya begitu dalam. Saya nggak bisa ngadepin orang yang begitu sombong. Dia kira dia siapa, gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh kehidupan orang-orang yang pada hal-hal tertentu saja dia hidup menurut apa yang dia percaya. Jadi pada hal tertentu. Padahal kita sudah belajar ya di dalam Ulangan 28. Kalau kita mau diberkati, kita mau mendengar dan melakukan dengan setia firman Tuhan. Mendengar apa? Mendengar semuanya. Melakukan apa? Melakukan semuanya. Jadi nggak pilih-pilih. Tapi ternyata banyak nih orang Kristen yang seperti ini. What I believe sama how I live itu nggak sebangun. Ya, hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Yang seharusnya terjadi adalah how I live is like what I believe. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang Kristen yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini adalah manusia Kristen rohani yang sebelah kanan. Ini adalah manusia Kristen bertabiat duniawi. Kenapa? Dia pilih-pilih mana yang dia mau kerjakan, mana yang dia tidak mau kerjakan. Padahal sebetulnya hidup menjadi orang Kristen yang berkelimpahan itu sangat mudah selama dia mau menyerahkan dirinya dipimpin oleh. Nah, saudara-saudara, dalam buku saudara dikatakan rahasia dari kehidupan Kristen adalah ini, setelah kita dipenuhi, kita berjalan di dalam Roh Kudus. Itu rahasia kehidupan orang Kristen. Berjalan di dalam Roh Kudus. Jangan mengandalkan diri sendiri. Berjalan di dalam Roh Kudus dan memperkenankan Tuhan Yesus mewujudkan kehidupan dirinya yang berkelimpahan itu di dalam kita dengan segala kuasa kebangkitannya. Mau tanya, Pak Harahap, sudah ada Pak Harahap? Pak Harahap, bisakah Bapak membantu kita untuk membaca Kisah Para Rasul 4 ayat? Pak Harahap sudah bisa minta bantuannya membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Dulu Pak Harahap sudah ada belum? Ya, Ibu Saur Nurmala, Pak Bangun Harahap ada, tapi ini masih di mute ya. Boleh di unmute dulu? Ya, apakah Pak Bangun Harahap bisa membaca untuk kita, Pak? Ya, sementara kelihatannya Pak Harahap ada kesulitan ya. Pak Toga, bisa bantu Pak Toga untuk membaca Kisah Para Rasul? Pak Toga bisa bantu kita untuk membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Silakan Pak Toga Sirait.
atau Ibu Dahlia, Tito Lia juga boleh. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat Ya. 14. 13. Tetapi 13. Iya, Bu. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Makasih Ibu Dahlia juga dengan semangatnya yang luar biasa. Ya, di sini dibilang katanya firman Tuhan ini mengatakan bahwa Petrus sama Yohanes itu adalah orang-orang biasa ya. Kita tahu ya Petrus dan Yohanes itu adalah orang-orang biasa. Tetapi ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, maka apa yang terjadi? Dunia menjadi heran. Ya, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, ini penting ya. Apakah Bapak Ibu dan saya bisa dikenal sebagai pengikut Yesus? Kenapa? Karena kalau menjadi pengikut Yesus, banyak hal bisa kita lakukan di dalam dan melalui Dia. Itu janji Tuhan. Dan kalau Tuhan janji, Dia akan genapi. Bagaimanapun susahnya, Bapak Ibu saya tahu yang ada di sini adalah orang-orang yang melayani luar biasa di gerejanya masing-masing ya. Dengan segala pergumulannya, menghadapi jemaat-jemaat yang tidak biasa, begitu ya. Dengan segala macam pergumulan yang ada, tetapi Bapak Ibu bisa tetap bertahan. Padahal nanti ada yang akan share ke konseling dengan Bapak Ibu, padahal Bapak Ibu dan saya bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog gitu ya. Tapi kita bisa memberikan jawaban bukan kepada kita, tapi karena Roh Kudus. Atau Roh Kudus akan menolong kita menjadi juru damai. Bukan karena kita adalah jago atau negosiasi yang baik, di tempat yang baik. Roh Kudus memakai kita untuk menjadi alat di dalam kemuliaan. Rahasia dari kehidupan Kristen yang bisa berbuah, yang bisa berkelimpahan itu adalah berjalan dalam Roh Kudus. Ya, nah Bapak Ibu, memperlihatkan satu lagi. Ini D ya, di bukunya Bapak Ibu tidak ada, tetapi nggak apa-apa, kita akan lihat saja dari sini ya. Ini ada satu gambar yang penting sekali ya. Walaupun orang Kristen juga memiliki persoalan, ya kan, kita punya beban nih dalam hidup kita nih, tetapi ia dapat menyelesaikan persoalan itu kepada Bapa. Ya, itu bedanya kita dengan orang lain. Makanya itu ada paradoksnya. Jadi sangat gampang kalau kita menyerahkan beban hidup pada waktu Kristus bertahta di dalam kehidupan kita, maka beban kita bisa kita berikan kepada Tuhan. Itu menjadi gampang hidup kita. Tetapi sangat sulit kalau beban hidup kita pikul sendiri. Nah, Pak Bangun sudah ada nih bersama dengan kita. Boleh Pak Bangun baca 1 Petrus 5 ayat 7, Pak? 1 Petrus 5 ayat 7. Iya, silakan. 1 Petrus. Ini orang. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Iya. Serahkanlah segala kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pak James bisa minta baca Pak Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Galatia 2. Ya,
Pak James bisa minta tolong Galatia 2 ayat 19b sampai dengan 20, Pak. Iya, kelihatannya Pak James belum ada. Ibu Nanda, boleh minta tolong Ibu Nanda di-unmute dulu. Galatia 2 ayat 19b sampai dengan 20. Galatia Galatia 2, berapa? 2, 19, 19b 20. sampai 20. Ya, silakan. Galatia itu Galatia Efesus. Galatia Efesus 6. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya, Galatia 2, 19 sampai dengan 20. Jadi dari 1 Petrus 5 dan Galatia 2 itu kita mengerti bahwa kalau aku hidup karena Tuhan. Aku menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan sehingga aku tidak perlu susah-susah untuk memikirkan beban. Saya teringat pada salah satu ketua majelis di satu gereja ya, yang menghadapi pergumulan yang luar biasa ya. Dia harus karena gerejanya itu uh, terdiri dari orang-orang yang bekerja sehingga tidak mudah ya, tidak ada yang full timer begitu sebagai pengurus gereja. Jadi pada saat itu istrinya masuk di dalam rumah sakit. Ya, dan sebelum masuk ke rumah sakit itu pasti ada drama tersendiri begitu ya, paru-parunya terisi dengan air sehingga harus dia sesak napas begitu ya. Ketika kami mendengarkan cerita itu atau berita itu dari teman-teman yang lainnya, yang bisa kami lakukan adalah kami dukung di dalam doa. Istrinya masuk di dalam rumah sakit, tetapi hari Minggu gereja harus buka, jadi istrinya ditinggalkan di gereja di rumah sakit, dan si ketua majelis ini harus datang ke gereja dan melayani seakan-akan tidak ada apa-apa. Seakan-akan semuanya itu baik-baik saja. Padahal kalau itu dihadapi oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus, saya yakin itu kepalanya itu bisa pecah begitu ya. Bagaimana mungkin ya istrinya lagi penuh itu paru-parunya dengan air, dan kemudian dicek gitu ya, diobservasi ini sakit apa, karena baru saja beberapa bulan yang lalu keluar dari rumah sakit dengan catatan ini bisa open surgery atau ini mesti pasang ring dan sebagainya, dan sekarang mesti masuk rumah sakit lagi. Dan kelihatannya, tetapi karena tanggung jawab untuk melayani di gereja itu, dia tetap datang ke gereja seakan-akan tidak ada apa-apa, bahkan harus rayakan hari ulang tahun pernikahan tanpa istrinya. Jadi teman-teman di gereja itu sudah menyiapkan gitu ya. Itu adalah hari ulang tahun pernikahan dari ketua majelis ini. Istrinya masuk di rumah sakit. Saya bisa bayangkan itu kalau terjadi atas orang yang tidak pernah hidup bergaul dengan Tuhan, rasanya tidak akan mungkin. Jadi inilah hebatnya adalah orang Kristen walaupun dia mempunyai persoalan, tetapi dia bisa menyerahkan segala persoalan itu kepada Tuhan. Saya bisa membayangkan betapa sedihnya ya, sesuatu perayaan yang sudah direncanakan untuk hari ulang tahun pernikahan, dia harus hadiri sendiri, istrinya ada di rumah sakit begitu,
dan dia membuka gereja seperti biasanya, dan dia melayani seperti biasanya, bahkan kita sendiri juga, wah hebat banget nih ini orang ya, kok bisa ya melakukan itu. Rahasianya cuma satu, karena menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Itu dia paradoksnya ya, begitu sederhana kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, tapi begitu susah kalau kita melakukannya sendiri, karena itu hanya bisa dilakukan oleh Kristus saja yang dalam hal ini Roh Kudus di dalam kita. Nah, pelajaran atau pengajaran Tuhan Yesus itu juga sederhana dan mudah dimengerti sebetulnya. Jadi jangan complicated, jangan mencari pengalaman-pengalaman yang harus spektakuler begitu, tidak. Pengajaran tentang hidup bersama dengan Tuhan, pengajaran Kristiani itu sebetulnya sangat sederhana. Sangat mudah untuk kita mengerti asal kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan terus-menerus pernafasan rohani. Pernafasan rohani adalah kunci untuk menerima perlengkapan-perlengkapan rohani dari Tuhan pada setiap saat. Pernafasan rohani, kita sudah belajar ini di TC yang kedua ya. Pernapasan rohani adalah pada saat Bapak Ibu dan saya mengingat ada sesuatu yang belum diberesin, segera hembuskan nafas, segera mengaku dosa kita ya. Kemudian hirup nafas kembali, yaitu menerima kembali pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa menerima perlengkapan-perlengkapan rohani dari Tuhan pada setiap saat. Yang selanjutnya adalah pada waktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita mengalami kelahiran secara rohani. Jadi kita lahir baru, kita menjadi anak-anak Allah. Dosa-dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni oleh Tuhan. Dan pada saat yang bersamaan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus pada saat yang bersamaan. Nah, yang kedua, tetapi sayangnya kebanyakan orang Kristen itu tidak memanfaatkan kuasa Kristus. Sehingga apa? Mereka hidup terombang-ambing dari pengalaman emosional yang satu ke pengalaman emosional yang lain. Berusaha mengatur hidupnya sendiri sehingga kecewa dan hidup dalam kekalahan. Nah, itulah saya cerita kembali tentang majelis ini. Sudah merencanakan, sudah mengundang orang hadir untuk hari ulang tahun pernikahannya, tetapi istrinya harus masuk ke dalam rumah sakit dengan hasil observasi yang masih setengah-setengah, belum final, begitu. Tetapi toh dia bisa datang ke gereja. Itu tidak mungkin dilakukan dengan kekuatannya sendiri. Bapak ini nggak muda aja lagi loh, bukan seseorang yang baru umur 30-an begitu ya, yang masih bisa tahan banting. Enggak. Bapak ini adalah orang yang sudah lumayan begitu ya, tetapi dia bisa melakukan itu. Kenapa? Karena dia menyerahkan dirinya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi artinya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dia tidak membiarkan hidupnya terombang-ambing dari satu pengalaman emosional ke pengalaman emosional lainnya. Bisa saja dia katakan gak jadi ya acara hari ini, tapi dia melangkah dengan iman, dia tetap melayani di gereja, dan besoknya kami dapat informasi bahwa istrinya itu bisa keluar dari rumah sakit. Dan sudah sampai hari ini mungkin sudah 2 minggu lebih ya, tidak dengar ada sakit penyakit yang yang cukup serius. Jangan sampailah kita dengar lagi begitu ya. Jadi jangan mau hidup terombang-ambing, selalu tertuju mata kita kepada Kristus. Yang ketiga, yang G, pernafasan rohani akan memungkinkan kita keluar dari perasaan terombang-ambing itu untuk menikmati hidup Kristen yang berkelimpahan seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Begitu saudara dan saya merasa khawatir, merasa bimbang, langsung lakukan pernafasan rohani, karena itu berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya kan, kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Begitu kita merasa terombang-ambing, kita harus langsung melakukan
pernafasan rohani. Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu janji. Itu bukan omong kosong. Jadi kalau Tuhan bilang kita bisa hidup berkelimpahan, itu janji Tuhan. Tuhan akan mengenapinya di dalam kehidupan kita. Kita ulang sedikit ya, pernafasan rohani itu artinya apa sih? Mengeluarkan napas, mengakui dosa-dosa kita. Itu artinya mengakui kita setuju bahwa yang kita lakukan itu adalah salah. Kalau kita tidak setuju, tidak perlu mengakui dosa, ya. Beresin dulu, terima dulu bahwa itu dosa. Maka saya harus mengakui, itu dosa Tuhan. Saya setuju, saya mengaku itu dosa. Langkah yang kedua adalah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena apapun yang saya hadapi, apapun yang saya harus lewati, saya harus lalui, saya tahu Tuhan beserta dengan saya. Dan apapun yang telah saya lakukan, yang berdosa itu Tuhan sudah mengampuni saya. Baik yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Mengampuni saya karena kematian Kristus di kayu salib bagi dosa-dosa kita itu adalah sudah selesai. Mengampuni, bukan menutupi. Mengampuni. Beres semua. Tetelestai. Dan yang ketiga, pada saat kita mengaku dosa kita, kita harus bertobat. Bertobat artinya merubah sikap hati kita terhadap dosa sehingga kita bisa mengalami perubahan di dalam kelakuan kita melalui kuasa Roh. Tobat ya. Tuh, kita tobat tapi nanti kita ini lagi kumat lagi ya, bukan bertobat tapi bertobat. Tobat. Nah, inilah yang kita lakukan. Saya ulang sedikit ya, apa itu pernafasan rohani. Pada saat hidup kita dikuasai oleh diri kita, Roh Kudus mengingatkan kita, segera lakukan pernafasan rohani. Akui, keluarkan udara kotor. Akui dosa kita, lalu kita terima pimpinan kepenuhan daripada Roh Kudus kembali, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita menjadi manusia rohani. Tapi kalau kita melakukan dosa lagi, ini yang terjadi lagi. Saat Roh Kudus mengingatkan kita, lakukan lagi pernafasan. Jadi menerima Kristus hanya satu kali, tetapi menerima kepenuhan Roh Kudus itu adalah terus-menerus. Selama Roh Kudus menginsafkan kita akan kesalahan kita, maka kita harus melakukan pernafasan rohani. Yang selanjutnya, setelah kita mengakui, kita sekarang menarik napas. Udara bersih kita masukin, yaitu dengan cara menerima kepenuhan roh. Ini kita lakukan berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah perintahnya. Demikian juga kehendaknya ialah supaya kita dipenuhi dengan roh. Efesus 5 ayat 18 mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan janjinya bahwa ia selalu menjawab permintaan kita, apabila kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus, itu adalah kehendak Tuhan. Maka kalau kita minta, Dia pasti akan memberikan, karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu saya lanjut terus dulu ya. Tolong diikutin saja dulu ya. Seorang Kristen rohani dapat menjadi seorang Kristen yang bertabiat duniawi lagi apabila ia tidak mempercayai lagi pada janji Allah. Minta tolong seorang volunteer untuk membaca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu ada di baru. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13, silakan volunteer. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Ya, terima kasih Pak Bangun Harahap. Jadi pencobaan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Balik lagi ke cerita yang saya ingin ceritakan, yang tadi telah saya ceritakan. Sebagai manusia biasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi saya percaya orang ini mengingat pada 1 Korintus 10 ayat 13. Ya kan? Bahwa pencobaan itu tidak akan mungkin melebihi kemampuan kita. Iya benar. Susah setengah mati. Pasti pikirannya bercabang ya. Saya harus melayani di gereja, tapi istri saya bagaimana nanti, ya kan? Karena hasil observasinya belum belum confirm. Karena dari mana saya tahu? Karena saya bertanya kepada si A, si B, si C, mereka semua mengatakan iya belum final nih, baru besok baru besok dokter datang lagi karena kebetulan itu hari Minggu ya. Jadi tapi dia yakin kepada firman Tuhan ini, ya. Nah, orang-orang Kristen rohani yang tidak mempercayai firman Tuhan pada janji Allah di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Yohanes 1 ayat 9, Roma 14 ayat 23, itu dia akan bisa menjadi orang Kristen bertabiat duniawi lagi. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh membiarkan dosa dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kemudian juga persekutuan kita dengan Roh Kudus adalah penting ya dan harus terus-menerus bertumbuh, kritis dan progresif. Kritis artinya setiap firman Tuhan itu kita mengerti dengan benar secara kritis, jadi tidak terima bulat-bulat begitu, tapi kita coba untuk dalam pimpinan Roh Kudus itu mengerti ya apa nih maksudnya, dan juga bersifat progresif, artinya jangan apa nih maksudnya membuat kita malah makin tidak mempercayai Tuhan, tapi kritis progresif artinya apa nih maksudnya, tapi makin lama firman Tuhan itu akan makin membentuk kita. Bukan makin membuat kita merosot, tetapi karena persekutuan kita dengan Roh Kudus, kita mau mengerti firman Tuhan, mengkritisi, artinya mengerti, makanya penting banget ikut Bible study ya, dan dari situ kita akan lebih bertumbuh, lebih progresif. Galatia 5 ayat 22-23 itu berbicara tentang buah roh. Seorang Kristen rohani pasti akan memperlihatkan buah roh di dalam hidup. Itu pasti. Itu tidak mungkin tidak. Itu pasti. Kalau dia kritis dan progresif dalam hubungannya dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Sudah jauh ya kita belajar ya. Sekarang kita akan belajar, mungkin di buku saudara sudah mulai ada 4 hal penting agar dapat berjalan dalam Roh Kudus. Apakah sudah ada di dalam buku Bapak Ibu? Di halaman berapa ini? Iya, ini teman-teman dari Inalta sudah mulai bergabung. Selamat datang adik-adik. Ya, ada 4 hal penting agar dapat berjalan dalam Roh Kudus. Yang pertama, untuk bisa berjalan dalam Roh Kudus, pertama-tama kita harus dipenuhi dulu oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin dan dikuasai dulu oleh Roh Kudus. Kalau sudah dipimpin, sudah dikuasai, baru kita jalan. Ya, baru kita jalan. Yang kedua, pada saat kita jalan, kita akan menghadapi peperangan rohani. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Kita pasti akan menghadapi peperangan rohani. Yang ketiga, pada saat kita menghadapi peperangan rohani, Bapak, Ibu, dan saya jangan takut. Kita harus mengetahui hak-hak kita sebagai anak Tuhan, sehingga kita tidak gentar menghadapi peperangan rohani. Dan yang keempat, kuncinya adalah hiduplah dengan iman. Jangan perasaan, hiduplah dengan iman. Hadapi itu iman. Iman kita tahu ya definisinya Ibrani 11 ayat yang pertama. Ayo kita bahas satu-satu ya. Hal penting pertama agar dapat berjalan dalam Roh Kudus yang pertama adalah yakinlah bahwa Bapak, Ibu, saya sudah dipenuhi terlebih dahulu oleh Roh Kudus. Bukan manifestasi-manifestasi, tetapi dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam Efesus 5 ayat 18, kita diperintahkan untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu siapa yang menjadi majikan, Kristus atau diri kita. Karena seseorang tidak dapat melayani 2 orang majikan, tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus
Ingat 2 patah kata yang paling penting yang saudara harus yakini bahwa saudara telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah itu? Kita sudah tahu perintahnya dan janjinya ya. Diulang-ulang lagi. Perintahnya dan janjinya. Nah, ini dia gambarnya. Perintah dan janjinya kita dapatkan di dalam firman Tuhan. Kemudian kita menjalani hidup dengan iman. Kita menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan diberikan kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjangkau dunia. Tidak mau dikalahkan oleh si jahat. Ya, kita dipenuhi Roh Kudus berdasarkan iman. Sama seperti kita menerima Kristus dengan iman. Efesus 2, 8 dan 9. Ada yang udah hafal belum? Ini ayat penting nih. Ada yang udah hafal belum? Pak Bangun lagi buka Alkitab, coba Pak Bangun harap kasih ke Ibu Saur supaya Ibu Saur membacakan untuk kita Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Silakan Ibu Saur baca. Efesus 2 ayat 8 dan 9. karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Kelihatannya juga salah, Bu. Memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai tokoh guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Iya, terima kasih Bu. Coba boleh dibuka Bu, Efesus setelah Galatia, itu ada kitab Efesus 2 ayat 8 dan 9 Bu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Efesus 2 ayat 8 dan 9 Bu. Efesus Bu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Betul. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, terima kasih Ibu. Ibu Saur, terima kasih banyak. Jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu juga harus berdasarkan iman, bukan karena kita melakukan ini dan itu, ya kan, pengalaman-pengalaman ini dan itu, tetapi kita menerimanya, kita dipenuhinya itu juga berdasarkan iman. Nah, jikalau saudara adalah orang Kristen, maka otomatis saudara sudah memiliki Roh Kudus, sudah di dalam hidup saudara. 1 Korintus 3 ayat 16, minggu lalu kita belajar, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Roh Kudus, bahwa Roh ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara hanya perlu mempersilahkan dia untuk memegang pimpinan atas kehidupan saudara. Lalu terus melakukan penapasan rohani apabila Roh Kudus itu menyatakan sesuatu kepada dia, kepada kita, untuk kalau kita harus akuin. Jadi jangan mencari-cari, jangan bergantung kepada perasaan, kayaknya Roh Kudus enggak nih, kayaknya ini enggak nih, kayaknya enggak. Ingat, pada saat kita lahir baru kita sudah memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Allah. Minggu lalu kita udah belajar. Kita sudah memiliki power yang besar. Minggu lalu tuh saya cerita tentang Ira Yates ya. Di ladangnya itu ternyata mengandung sumur minyak, dan sumur minyak itu membuat hidupnya menjadi sangat kaya raya, dan karena dia sangat kaya raya dia bisa menjadi banyak berkat untuk orang lain. Kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Power itu harus kita pakai, bukan sebagai pengetahuan, tapi kita mengeksersis dia di dalam kehidupan kita. Kita mengalami itu bersama dengan Tuhan. Jadi jangan cari-cari, aduh saya orang lemah, saya pasti nggak bisa. No, kita sudah punya
power itu. Masalahnya adalah kita mau enggak mempersilahkan dia memimpin kita, ya kan, memenuhi kita dan memimpin kita. Nah, tadi yang pertama ya, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang yang kedua, hal yang kedua dari 4 hal penting itu, yang kedua, kita sekarang mesti bersiap menghadapi peperangan rohani. Gampang nggak jadi orang Kristen? Gampang kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Susah kalau kita berjalan sendirian. Nah, kita akan menghadapi nih yang namanya peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Siapa itu musuh kita? Peperangan rohani, walaupun kita siap-siap menghadapi peperangan rohani, peperangan itu bukanlah kewajiban kita, Bapak Ibu. Tetapi itu adalah tanggung jawab Tuhan. Boleh minta satu orang volunteer untuk membaca? Ibu Vivi deh, Keluaran 14 ayat 14. Silakan Ibu Vivi. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ibu Vivi, boleh Keluaran 14 ayat 14, Bu? Dibaca untuk kita. Ibu Nanda bisa membantu. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Di-unmute dulu. Belum di-unmute. Coba sekali lagi. Oke, Keluaran 14 ayat 14. Ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Iya, terima kasih Bu Vivi. Jadi Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi peperangan rohani itu bukanlah kewajiban kita. Peperangan rohani itu adalah tanggung jawab daripada Tuhan. Kamu akan diam saja. Siapa itu yang akan kita perangi? Ada 3 sumber. Sumbernya adalah dunia. Kita akan berperang melawan dunia. Apa itu dunia? Kita akan belajar. Yang kedua, kedagingan. Dan yang ketiga adalah iblis. Jadi ini dia 3 musuh orang Kristen. Dunia, kedagingan, dan iblis. Ya, ada 3. Suaranya hilang, Bu Mutiara. Ya, dunia, kedagingan, dan iblis. Itu adalah 3 sumber yang selalu memerangi orang-orang Kristen. Dunia, Alkitab memperingati kita agar kita tidak mengasihi dunia. Boleh minta tolong seorang volunteer, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Cari ayatnya untuk yang mau volunteer. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang mengasihi dunia ini yang akan dipakai oleh Tuhan secara berarti. Dan yang ketiga, kita dapat yakin akan kemenangan kita di dalam hal ini karena Kristus telah mengalahkan dunia ini. Siapa yang volunteer? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Saya bacakan, Bu. Silakan, Pak. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya. Ayat ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Terima kasih, Pak. Jadi di sini dikatakan
Alkitab itu memperingatkan kita jangan kita mengasihi dunia, karena dunia ini akan lenyap. Apa itu yang dimaksud dunia? Secara mudah adalah begini. Dunia adalah isme, dia berada di luar manusia ya, di luar badan kita. Di luar badan kita berarti ada di sekeliling kita ya, di sekeliling kita. Sekeliling kita itu adalah apa? Isme-isme, paham-paham, pengertian-pengertian di luar kita ya, yang bisa mempengaruhi kita, dan isme-isme itu menentang Tuhan. Di Amerika sekarang sedang berkembang, tetapi puji Tuhan ya sudah mulai luntur. Ada yang disebut dengan ABC culture. Apa itu? ABC culture, anything but Christ. Jadi satu budaya apapun pokoknya oke, yang penting bukan Kristus aja. Contohnya apa? Contohnya adalah ateisme, nggak percaya kepada Tuhan. Contohnya adalah LGBTQ, nggak percaya kepada Tuhan. Contohnya adalah konsumerisme. Contohnya adalah DEI misalnya, nggak percaya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan begini tentang ateisme. Manusia itu tahu loh ada Tuhan. Kita bisa lihat dari ciptaan-ciptaannya, tetapi manusia itu menyangkal Tuhan. Ya, minggu yang lalu Pak Pendeta Bara bercerita tentang hal ini sangat jelas dan gamblang. Manusia itu sebetulnya terlalu mudah untuk mengerti adanya Tuhan, tetapi manusia itu menyangkal. Jijik perbuatan mereka. Mereka menyangkal Tuhan. Ini kalau kita bangun pagi-pagi, kita lihat ada matahari bersinar, bagaimana dunia berputar. Hari ini malam, sebentar lagi kita akan menghadapi pagi, atau di Indonesia hari ini siang, sebentar lagi akan senja, dan kemudian malam. Itu tidak mungkin dilakukan oleh satu kuasa yang tak terbatas. Kuasa itu bisa mengatur jarak planet-planet dari matahari misalnya sampai dengan ke bumi. Kalau terlalu dekat dengan matahari, bumi kita ini terlalu dekat dengan matahari, maka bumi kita akan kebakar. Tapi kalau terlalu jauh bumi kita dari matahari, maka bumi kita ini akan beku. Nah, itu tidak mungkin dilakukan oleh suatu kuasa yang tidak jelas. Tidak mungkin. Jadi ateisme itu tidak mungkin ada mestinya. Kenapa? Ateisme itu adalah Tuhan itu tidak terlihat, tidak mengakui adanya Tuhan, begitu. Akibatnya adalah hidup saya untuk hari ini saja, nggak ada sorga, nggak ada neraka, gitu ya. Hidupnya itu berupa hal-hal yang bersifat materialisme aja. Konsumerisme ya, orang menjadi hebat kalau misalnya dia mempunyai rumah yang bagus, dia mempunyai mobil yang bagus, dia mempunyai tabungan yang cukup, dan itu adalah paham-paham di sekitar kita. Kita tidak berfokus kepada Kristus. ABC culture, anything but Christ culture, ya kan? Apalagi LGBTQ. Alkitab dengan jelas mengatakan manusia itu hanya dua macam, diciptakan Adam dan Hawa, begitu ya. Adam and Steve. Bukan Adam dan Steve dong. Adam and Eve. Jadi nggak bisa laki-laki dengan laki-laki. Di Alkitab disebut itu adalah pemburit, ya. Tetapi dunia menawarkan, hey, kalau nggak salah kita masih ada di Pride Month ya. Tapi sejak zaman Trump ini sekarang Pride Month sudah tidak terlalu lagi digembar-gemborkan ya. Pride Month itu untuk merayakan orang-orang dengan LGBTQ tadi, ya kan? Enggak, Alkitab mengatakan cuma dua macam. Kalau Tuhan mau menciptakan 5 gender, bisa aja, kenapa tidak? Tetapi Alkitab mengatakan hanya dua saja. Nah, kita tidak bisa mengasihi dunia, tapi kita juga mau mengasihi Tuhan. Itu nggak mungkin. Kita tidak mungkin mempunyai dua orang majikan. Tidak mungkin. Ya, kemudian apalagi DEI misalnya. DEI diskriminasi untuk menunjukkan identitas ya. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan warna kulit misalnya. Sehingga merit system itu menjadi tidak penting lagi. Itu juga bukan ajaran Alkitab gitu ya. Karena Alkitab itu mengajarkan kepada kita untuk bekerja sungguh-sungguh.
bekerja seperti untuk Tuhan. Bukan kita bisa naik pangkat karena kita orang kulit berwarna. Bukan. Jadi dunia itu adalah sesuatu di luar kita yang mempengaruhi kita dengan isme-ismenya. Nah, kalau saudara dan saya menghadapi isme-isme baru, paham-paham baru, kita mesti go back to the Bible. Is it true? Karena Bible itu adalah anchor-nya, ya. Truth itu adalah anchor-nya, ya. Kebenaran itu adalah jangkar buat kita. Kebenaran itu siapa? Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, begitu. Jadi musuh yang pertama adalah dunia, ya. Paham-paham yang ada di sekitar kita, dan caranya adalah kita hadapi itu dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kedagingan. Nah, kalau kedagingan itu datangnya dari badan kita, dari kehendak kita, ya. Sifat-sifat dosa kita yang lama. Galatia 5 ayat 17. Kedagingan adalah sifat-sifat dosa kita yang lama selalu berperang dengan roh, ya. Galatia 5 ayat 17, bisa ada yang membaca untuk kita? Kalau dunia itu di luar badan kita, kedagingan itu di dalam kita. Ya, silakan kalau ada yang mau membantu. Galatia 5 ayat 17. Saya bisa baca. Boleh, silakan. Ya. Galatia 5:17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iya, terima kasih Ibu Lisa. Boleh yang ke ayat 16, Bu, sebelumnya. Jadi tadi kita dengar Galatia 5 ayat 17, lalu minta tolong juga yang ke-16, boleh Bu, sekalian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya, terima kasih Ibu Lisa. Jadi keinginan daging atau sifat-sifat dosa kita yang lama itu akan selalu berperang dengan roh. Makanya Galatia 5 ayat 16, hendaklah kamu hidup dengan roh, ya. Peperangan itu akan terus berlangsung selama kita hidup, ya kan? Nah, ini ada satu statement yang bagus yang Bapak Ibu nanti tolong isi di buku, ya. Bagian C, pencobaan itu adalah satu kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu adalah pencobaan. Itu bukan dosa. Pencobaan itu menjadi dosa apabila kita mulai merenungkan, kemudian mengembangkan menjadi suatu keinginan hawa nafsu yang seringkali diikuti dengan tindakan yang sebenarnya. Jadi siapapun bisa mencobai kita, tapi itu belum membuat kita berdosa. Pada saat kita mulai, iya juga ya, kenapa enggak ya? Kerjainlah. Baru di situ terjadi dosa. Ya kan? Jadi pencobaan itu bukan dosa. Tapi ketika kita sudah mulai merenungkan, kita mengembangkan menjadi sesuatu keinginan hawa nafsu yang diikuti dengan tindakan yang sebenarnya, baru dia menjadi dosa. Dan peperangan ini dapat diatasi apabila kita terus-menerus menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus. Makanya hiduplah dengan roh. Daging misalnya. Dari dalam badan kita, ya, tadi saya bilang. Pagi-pagi mesti baca firman Tuhan atau bangun pagi gitu. Enak nih, masih mau ngulet dulu, tarik selimut. Itu bukan iblis tuh yang ganggu, ya. Itu daging kita tuh. Tarik selimut gitu, ya. Malam-malam mau berdoa sebelum kita tidur, aduh udah capek. Itu bukan iblis juga, itu daging kita juga tuh. Gitu kan, ya. Enak juga ya, tidur cepat-cepat gitu ya. Capek loh hari ini. Nah, caranya adalah serahkanlah dalam pimpinan roh. Hati-hati, kita juga bisa melayani loh dengan kedagingan, benar enggak? Udah biasa ngerjain itu. Udah biasa lah jadi pembawa firman Tuhan, jadi apalagi lah, WL, apalagi lah melayani gitu, konseling gitu, udah biasa lah gitu ya. Tapi orang yang kita layani pasti akan merasakan kalau kita melakukan itu di dalam daging kita. Kita sendiri pun bisa merasakan misalnya, waduh,
kita akan kecewa. Kenapa ya kok dia begini? Kenapa ya kok dia begitu? Gitu ya. Aduh, nggak bagus nih tadi nih. Aduh, ini begini ya. Kalau nggak bagusnya atau itu adalah karena dalam rangka kita ingin menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik, itu beda. Tapi kalau saya udah melakukan ini, dia nggak itu lagi, nggak respon baik lagi. Emangnya saya kebanyakan waktu apa ngurusin dia? Kalau udah seperti itu, hati-hati. Berarti kita melayaninya dengan daging. Dan mencoba untuk membuktikan, gitu ya, melayani seseorang kita mencoba untuk membuktikan supaya apa? Supaya kita yang puas, bukan karena Tuhan mau dipermuliakan, supaya kita yang puas. Dan ini bahaya. Ya, jadi musuh yang pertama adalah dunia, paham-paham, isme-isme yang ada di luar kita. Musuh kita yang kedua adalah daging dari dalam kita sendiri, ya, dari dalam diri kita sendiri. Dan yang ketiga, iblis. Ini baru iblis, ya. Iblis adalah musuh besar yang selalu berusaha untuk menghancurkan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Minta tolong siapa yang boleh, yang mau. Ini penting ayatnya untuk kita baca. Dan Yohanes 8 ayat 44. Silahkan siapa yang bisa membaca untuk kita. Ini penting. Sengaja saya cari gambarnya yang jelek ya. Supaya kita tahu bahwa iblis itu jelek ya. Silahkan. Boleh, Bu? Boleh. 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang menggaum-gaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, terima kasih Ibu Cindy. 1 Petrus 5 ayat 7 dia bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu. Lawanmu si iblis adalah seperti singa. Singa itu secara penampakan itu menakutkan ya. Dia itu badannya besar, punya kekuatan yang besar. Apa yang dia lakukan? Dia berjalan berkeliling mengaum-ngaum. Tetapi ini ada ayatnya nih penting banget. Dia bilang apa? Apa tuh Ibu Cindy? Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling untuk ayat 8. Dan mencari orang. Saya udah ganti layarnya. Oh iya, sorry. Oke, 1 Petrus 5 ayat 8 saya. Ibu bisa? Ya, seperti berjalan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang menggaum-gaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, terima kasih Ibu Cindy. Jadi dia mengaum-ngaum, aumannya itu membuat kita pasti takut ya. Kemudian tapi ada satu kata yang penting di sini dibilang, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau ada yang dapat ditelan, ada juga yang nggak dapat ditelan. Benar ya? Itu kabar baiknya tuh. Jadi dia boleh saja mengaum-ngaum di sekitar kita. Tetapi ada dua hasil. Ada yang bisa ditelan, ada yang tidak bisa ditelan. Misalnya begini. Si iblis itu hanya berjalan mengaum-ngaum ya. Dia mengatakan itu mustahil. Itu kamu mesti lawan itu. Itu kamu dipermalukan itu. Itu dia nggak menghargai kamu itu. Ya kan? Itu penyakit itu sangat mematikan itu. Udah pasti nggak bisa. Jadi dia mengaum-ngaum. Berjalan berkeliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi kalau kita menghadapi itu dengan perisai rohani, maka kita tidak akan bisa ditelannya. Jadi ada kabar baik ya, dia boleh saja mengaum-ngaum kita, dia boleh saja mengelilingi kita, dia boleh saja membuat kita takut. Tetapi kalau kita tahu caranya, maka dia tidak bisa menelan kita. Kita mempunyai jaminan bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Yohanes 8 ayat 44 kita tahu bahwa iblis adalah pendusta dan pembunuh. Ya, nanti Bapak Ibu baca.
pendusta. Dia membohongi kita dengan mengatakan Tuhan tidak akan menolong kamu, Tuhan meninggalkan kamu, Tuhan sudah melupakan kamu, dosamu terlalu besar, tidak mungkin kamu akan berhasil, pekerjaan itu terlalu berat. Itu iblis. Dia mendustai kita. Padahal tadi firman Tuhan mengatakan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, ya, asal bersama dengan Tuhan. Dan dia membunuh apa akibatnya? Membunuh damai sejahtera kita, membunuh harapan kita, membunuh sukacita kita, gitu ya, karena dia adalah pembunuh. Dia pendusta. Dia mengatakan udah nggak ada harapan lah, anak-anak udahlah hilang lah, nggak mungkin lah, apalagi di Amerika anak-anak kan susah ngaturnya. Jangan takut, lawanlah dia. Kenapa? Karena iblis telah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib, dan kuasa Allah berdaulat di atas kita, orang-orang yang percaya. Berdaulat. Iblis gemetar karena dia bukan hanya tahu, tetapi dia juga percaya bahwa Kristus itu memiliki kuasa yang luar biasa. Jadi iblis itu adalah pendusta, iblis itu adalah pembunuh. Dia membunuh sukacita kita. Dia mendustai kita. Dia mengatakan, jangan. Kalau kamu pergi, nanti siapa yang akan jaga itu? Tapi kita berjalan dengan iman, ya kan? Iblis sudah dikalahkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menghadapi iblis. Ini kita udah sering baca ya, Efesus 6, perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah ada di Efesus 6, ayat 13 sampai dengan 18. Tapi saya rasa kita baca dari ayat yang ke-11 dulu ya. Agak panjang bacaannya. Apakah Pak James bersama-sama dengan kita masih? Oke. Efesus berapa? 6? 11 sampai 18. Efesus 13 sampai 18. Ayat 11, Pak. Dari 11 sampai 18. Oh, dari 11. Oke. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. James Hunpit. Tadi kita dikatakan di ayatnya yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Maka ini adalah perlengkapannya. Ini ditulis pada waktu itu tentang Romawi. Ini dia baju seorang prajurit ya yang akan berperang. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu artinya
ikat pinggang itu akan kita pakai pada saat kita akan berjalan keluar, betul ya? Bersiap-siap, ya kan? Kita nggak mungkin pakai ikat pinggang kalau kita lagi ada di kamar mandi, apalagi kalau kita lagi duduk di dalam kamar mandi, itu pasti akan kita copot. Tapi kalau kita sudah mulai menggunakan ikat pinggang, artinya kita sudah siap untuk in action. Ikat pinggang itu, ikat pinggang apa? Kebenaran, ya kan? Pada saat kita mau in action, begitu, yang kita beritakan itu hanyalah kebenaran. Ya? Waktu kita mau in action, mau segera berjalan, itu berikat pingganglah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan. Tuhan. Itu kebenaran kita. Yang kedua adalah baju zirah kebenaran. Baju zirah itu apa? Baju zirah keadilan. Baju zirah itu adalah sebuah perlindungan terhadap dada kita, gitu ya. Ini baju zirah nih, baju zirah kebenaran. Baju zirah apa yang paling lemah di dalam dada kita? Simbolnya itu adalah hati, ya. Simbolnya adalah hati. Sering-sering kita menilai segala sesuatu itu karena kasihan. Sering-sering kita menilai segala sesuatu itu karena perasaan. Ah, orangnya baik, nggak mungkin lah dia dia tidak dikasihi oleh Tuhan, gitu. Enggak, kita harus menggunakan baju zirah keadilan. Pada saat kita menghadapi sesuatu, ya kan, itu harus dasarnya adalah keadilan. Masih ingat cerita tentang Raja Salomo ketika dia menghadapi 2 orang perempuan, yang satunya itu anaknya sudah meninggal, yang satunya anaknya itu masih hidup. Itu dia melakukannya tidak berdasarkan perasaan, tetapi keadilan. Dia tahu ya, dia akan bertindak adil. Seorang ibu tidak akan mungkin membiarkan anaknya mati. Oleh sebab itu dalam hikmat Tuhan, dia mengatakan belah aja nih anak, bagi 2 aja. 1 untuk kamu, 1 untuk dia. Tetapi apa yang terjadi? Keluar kebenaran. Ibu yang anaknya sudah mati mengatakan, iya deh kita belah aja. Tapi ibu yang anaknya masih hidup, dia mengatakan jangan, mendingan kasih deh ke dia. Jadi keadilan itu menjadi sangat penting ya pada saat Bapak, Ibu, dan saya mengambil satu keputusan. Ya, jangan condong ke kanan, jangan condong ke kiri, tetapi keadilan itu dasarnya dari mana? Balik lagi, dasarnya adalah dari firman Tuhan. Ya, hati kita ini dalam menilai segala sesuatu adil. Adil itu bukan berarti sama rata loh. Adil itu bukan berarti sama, tidak. Orang kecil pasti kita nggak akan kasih pisau, bahaya itu, karena dia belum bisa menggunakan pisau itu. Tetapi mbak di rumah atau orang tua yang sudah bisa memasak, kita bisa kasih pisau untuk dia boleh menyediakan memasak. Adil itu, teman gue itu, adil itu mesti ini, itu mesti jelas ya, tidak berarti sama rata. Adil itu kita mesti melihat keadaannya seperti apa. Yang ketiga, kasut. Kasut itu berarti ini ya, sepatu ya. Nah, kasutnya itu apa? Berarti kita kalau udah pakai sepatu, kita mau pergi ngapain? Mau pergi itu untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. Mesti rela. Jangan terpaksa. Saya angkat topi untuk Ibu Nanda yang setiap hari Senin itu mendampingi Ibu Vivi Lumanau. Ya, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Saya yakin itu. Pasti dia tidak melayani di dalam kedagingan. Tapi dia melakukan itu untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. Supaya teman satu gerejanya itu bisa menikmati Injil. Saya juga mengucap syukur melihat banyak teman-teman kita di sini itu yang benar-benar siap sedia untuk melayani. Tidak usah disebut namanya satu persatu, karena Bapak Ibu yang hadir di tempat ini itu adalah karena ajakan dari teman-teman yang lain. Saya mengucap syukur Bapak Ibu memiliki kasut, yaitu kerelaan memberitakan Injil Damai Sejahtera. Menggunakan perisai. Nah, perisai ini adalah alat bertahan. Alat bertahan orang Kristen itu adalah iman. Iman itu apa? Iman itu berdasarkan Tuhan dan firman-Nya. Jadi bertahanlah berdasarkan Tuhan dan kekuatan firman-Nya. Ketopong. Ketopong ini untuk ini,
melindungi kepala. Di dalam kepala ini apa? Banyak pikiran-pikiran ya, banyak pertimbangan-pertimbangan. Tapi satu hal, ketopongnya itu adalah keselamatan. Orang mau bilang apa saja, keselamatan sudah menjadi milik saya. Dan keselamatan itu mau saya bagikan juga kepada orang lain. Orang mau bilang apa saja, tetapi keselamatan itu sudah menjadi bahagian saya. Saya mau membagikan itu kepada orang lain. Ini penting ya. Kalau Bapak dan Ibu dan saya masih ragu-ragu tentang keselamatan, iblis gampang masuknya. Iblis gampang masuknya. Yang selanjutnya adalah, kalau tadi perisai itu adalah untuk bertahan, sekarang pedang. Pedang itu adalah untuk menyerang. Kalau menyerang itu pakai apa? Pakai firman Tuhan. Ingat ya, Tuhan Yesus saja pada saat dia dicobai oleh iblis, iblis menggunakan firman Tuhan yang diplesetin, tetapi karena Tuhan Yesus adalah firman itu, dia menjawab kembali dengan firman Allah yang tepat. Jadi kalau kita mau melawan iblis, gunakanlah firman Tuhan. Ya, gunakanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Makanya penting sekali untuk ikut-ikutan di dalam Bible study ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, maka kita bisa menghadapi si iblis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama tadi kita dipenuhi Roh Kudus, yang kedua kita bersiap menghadapi 3 musuh, yaitu dunia, daging, dan iblis. Yang ketiga kita mesti mengerti hak kita sebagai anak Allah. Tidak mungkin kita mengetahui sumber-sumber kekayaan kita di dalam Kristus kalau kita tidak pernah menyediakan waktu bagi Tuhan untuk menjadi sumber kekuatan kita. Efesus 6 ayat 10 nanti Bapak Ibu baca. Perbuatan baik adalah akibat dari kehidupan iman kita, bukan untuk mencari pahala. Dan Yesus Kristus di dalam kuasa kebangkitannya benar-benar hidup di dalam orang Kristen. Nanti Bapak Ibu baca ya ayat-ayatnya. Itu hak kita mesti tahu. Hak kita mesti tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, tapi anak Tuhan itu harus menyediakan waktu untuk Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita pasti akan merasa lemah dengan kekuatan kita sendiri, betul ya? Pasti kita akan merasa lemah dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita akan kuat di dalam Kristus. Dan yang adalah kalau kita mempelajari dan menerima sumber kekayaan kita di dalam Kristus, kita akan menjadi saksi yang berbuah sebagaimana yang diperintahkannya. Dibaca ayat-ayatnya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab kita adalah mengikut dia. Ikut aja. Tanggung jawab dia adalah menjadikan kita penjala orang yang banyak yang mendatangkan hasil. Kuasa kebangkitan Kristus disediakan bagi setiap orang Kristen. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mau melaksanakan amanat agung, maka kuasa itu disediakan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Jangan takut. Jangan takut. Bagaimana caranya? Kita lagi belajar bagaimana caranya. Kalau kita memiliki Kristus, kita memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita butuh. Segala sesuatu, kita lebih dari pemenang, kita orang kaya, ya. Kemudian di dalam Roma 5 dan 6 kita dijelaskan bahwa sumber kekayaan Allah itu sudah menjadi milik kita apabila kita menerima Kristus. Luar biasa ya, kita ini orang kaya loh. Kita ini orang kaya, kita ini orang yang punya power, ya. Jadi keputusannya adalah apakah saudara mau hidup dengan tabiat duniawi, atau Bapak, Ibu, dan saya mau hidup di dalam pimpinan Tuhan sehingga menjadi manusia Kristen. Itu pilihannya ada di kita. Tuhan tidak akan menuntut kita untuk mematuhi Tuhan karena terpaksa. Tetapi ini pasti, semakin banyak kita mengetahui sumber-sumber kekayaan kita di dalam Kristus, semakin bertambah-tambah juga keinginan kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena di dalam Kristus kita dapat melakukan segala sesuatu. Filipi 4 ayat 13 ya. Dalam dia kita cakap melakukan segala perkara. Yang ketiga,
Jadi kita tahu hak kita. Yang keempat, ini dia, hiduplah dengan iman. Ya, kita hidup tidak berdasarkan perasaan kita karena dia berubah-ubah. Ya, tapi kita harus hidup dengan iman. Orang benar akan hidup karena iman. Perasaan yang timbul adalah akibat dari iman dan ketaatan kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, perasaan kita dikuatkan. Kalau kita tidak taat, kita tidak beriman, perasaan kita juga akan lemah. Jadi mencari-cari pengalaman emosional adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip iman Kristiani. Jangan ikutin ini ya, perasaan. Ingat ya, iblis mengaum-ngaum, berjalan berkeliling dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hiduplah dengan iman. Sebagai orang Kristen, objek iman kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Roma 8 ayat 28 kita tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Atas dasar janji inilah kita patut untuk mengikuti perintahnya di dalam 1 Tesalonika ayat 18, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Allah juga telah memerintahkan kepada kita supaya kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Dia. Cara terbaik untuk menyatakan iman adalah mengucap syukur. Baik buruknya Allah turut bekerja. Hal ini akan berkenan di hadapan Tuhan, karena ketidakpercayaan kita akan mendukakan Tuhan. Pada saat kita bangun pagi, sampai kita kembali lagi ke tempat tidur pada malam hari, yang harus kita lakukan adalah selalu berjalan bersama Tuhan, selalu percaya kepadanya dengan cara mengucap syukur untuk setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan. Kalau saya bisa singkatkan 4 hal penting yang agar kita dapat berjalan dalam Roh Kudus. Yang pertama, kita harus yakin bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita bersiap menghadapi peperangan rohani. Yang ketiga, kita mesti tahu hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada Tuhan di dalam diri kita. Pada saat kita lahir baru, kekuatan itu sudah ada di dalam diri kita karena Allah itu ada di dalam diri kita. Dan yang keempat, kita harus hidup dengan iman sehingga kita tidak seperti orang Kristen bertabiat duniawi. What I believe and how I live itu berbeda, tetapi how I live is like what I believe, dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang Kristen yang dipenuhi oleh Sudah selesai Bapak Ibu pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga tidak membingungkan. Sekarang saya buka kesempatan untuk kita boleh bertanya jawab. Kita masih ada waktu kurang lebih beberapa menit. Kita tidak akan ada breakout room. Jadi siapa yang mau bertanya atau berbagi pengalaman tentang bagaimana menghadapi 3 musuh itu misalnya, atau bagaimana berjalan di dalam roh misalnya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau berbagi kesaksian atau yang mau bertanya. Ya, semuanya masih mute. Ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya paling suka nih bagian ini nih. Halo, Karena oh ya, silahkan Pak Toga. ini saya cuma mau sedikit sharing dengan apa ini yang tadi itu ada 3 sumber yang selalu memerangi orang-orang percaya. Satu dunia, yang kedua adalah kedagingan. Nah, kedagingan ini yang sering selalu
nempel gitu ya, artinya memang saya ini punya komitmen memang untuk membaca Alkitab setiap pagi jam 5 pagi gitu ya. Tapi kadang-kadang seperti Ibu bilang tadi, aduh, tunggu 5 menit lah, tunggu 5. Akhirnya memang kadang-kadang bisa kelewatan, tidak berdoa, langsung buru-buru lah berangkat bekerja. Jadi memang benar-benar memang itu kedagingan yang harus dilawan sebenarnya ya, karena saya sendiri juga punya komitmen seperti saya bilang itu ya, tapi kadang-kadang daging ini kan lemah, roh itu kan penurut gitu Bu ya, tapi daging ini lemah gitu. Jadi itulah pengalaman saya yang saya tadi jadi teringat Ibu bilang kedagingan itu ya harus berdoa tapi sebentar lah gitu. Itu Bu yang sering masih saya alami dan saya terus masih berjuang untuk itu. Terima kasih Bu. Dan jalan keluarnya adalah hiduplah dengan roh ya, jalan keluarnya. Termaksud makan enak ya, Bapak Ibu ya. Aduh, kalau udah umur-umur segini, biasanya kan sudah ada yang mesti dikurangin begitu ya. Tapi, aduh, daging minta nih. Enak nih makanan ini padahal penuh dengan kolesterol. Misalnya gitu ya. Waduh, itu sate B2 itu bukan B2 Bomber ya, yang kemarin menghajar Bunker Buster ya. Sate B2 itu enak sekali. Nah, itu juga harus hati-hati ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga jaga kesehatan. Itu juga kedagingan harus kita lawan. Eh, Kalau udah umur-umur segini kan mesti kurangin garam lah, mesti kurangin kolesterol lah, gitu ya. Kadang-kadang begitu. Yang lain lagi, mungkin Ibu Vivi atau Ibu Saur, Ibu Cindy, Ibu Dahlia punya pengalaman mau berbagi, silahkan Bu. Saya ingat ceritanya Ibu Cindy ya waktu pertemuan pertama. Bagaimana menghadapi, oh bukan, waktu itu saya ikut waktu Ibu Cindy itu fotonya blur ya. Ingat nggak Bu? Mhm. Ya, masih ingat? Oh, oke ya. Ya, coba Ibu boleh berbagi. Yang foto Yang mau diguna-guna itu. Oh ya, itu pada saat itu memang ada saya kayak kuasa kegelapan di mana waktu itu mantan suami saya atau almarhum suami saya itu punya istri lagi gitu ya. Nah, pada saat itu dia di dalam rumah. Nah, terus suami saya itu mendengar perbicaraan istrinya dengan seorang ustadz gitu, atau seorang ustadz atau another one gitu. Nah, terus dia bilang gini, istrinya bilang gini, kamu udah ketemu belum sama istrinya suami saya, katanya gitu. Terus dia bilang, kamu sudah kasih fotonya, kamu sudah kasih apa-apa ke saya, tapi saya itu tidak bisa melihat istrinya suamimu, katanya gitu. Dan itu sebe- sebelumnya saya tuh selalu nggak ada masalah, dia bilang. Jadi bapak ini bilang saya selalu tidak ada masalah untuk melihat orang walaupun dia dimanapun karena itu kan dari alam roh, katanya gitu kan. Tapi ngelihat istrinya, suamimu itu kan saya nggak bisa, dan saya nggak bisa apa-apa kan karena itu buram, nggak kelihatan, saya sama sekali nggak kelihatan. Dan biasanya orang paranormal gitu kalau lihat foto itu lebih cepat gitu kan gitu. Nah, dia udah kasih fotonya, nggak tahu didapat dari mana. Terus dia bilang saya nggak bisa lihat itu. Jadi kayaknya berkabut semuanya, saya nggak bisa lihat istrinya. Jadi terus kamu nggak bisa apa-apain? Enggak, saya nggak bisa apa-apain. Jadi itu ya mungkin kamu kalau bisa komunikasi dengan dia, terus kata istrinya, saya sudah pernah bicara dengan dia, tapi saya juga nggak punya satu kekuatan bicara dengan dia, katanya gitu. Oke, ya kita lupain aja, dia bilang. Dan
Itu yang masalah-masalah untuk iblis mencoba mempengaruhi hidup saya, mencoba menggunai saya gitu ya. Dan dia nggak berhasil karena apa? Karena iman kita kuat di dalam Tuhan ya. Kita berjalan dalam roh gitu. Nah, satu lagi waktu saya masih, ini kisah saya waktu masih, kira-kira masih SMP. Saya diberi satu penglihatan, satu mimpi gitu ya. Jadi waktu itu saya masih tinggal di Indonesia. Jadi saya itu melihat satu keadaan, satu kota yang gelap gulita. Jadi kota ini gelap gulita. Nah, terus di situ saya pada saat itu berjalan keluar dari rumah. Dan saya melihat orang berbondong-bondong lari gitu ya. Nah, terus saya melihat orang bertanduk. Maka tadi begitu saya ngelihat fotonya Ibu Mutiara, aduh kok inget lagi saya ke situ lagi. Terus udah gitu orang itu bertanduk dan saya itu tidak pernah bisa lupa, itu melekat terus di pikiran saya. Terus orang itu bertanduk, dia berjalan-jalan, lari-lari dari atas genteng ke atas genteng, terus dari turun, loncat dari rumah ke rumah gitu ya. Nah, terus saya ngumpet aja di balik dinding karena saya masih kecil kan. Saya ngumpet aja di balik dinding, terus saya bilang, Tuhan, itu siapa? Karena memang dari kecil saya ke gereja Katolik, tapi saya kadang mencuri-curi waktu ke ke gereja karismatik atau Protestan gitu. Nah, terus saya bilang, Tuhan, itu kan setan Tuhan. Terus kenapa dia harus begitu? Nah, waktu itu saya teringat akan simbol 666 itu. Jadi pada saat saya diperlihatkan itu ada toko supermarket gitu. Nah, pada saat mereka berbelanja, mereka ditanya gitu, mana kartu kamu, mana kartu kamu, mana tanda kamu. Terus, oh saya bayar uang cash, oh nggak bisa. Terus kartu kamu mana? Oh kartunya dilihat. Oh ini nggak ada tandanya, nggak bisa. Nah terus udah gitu, terus saya bilang kok begitu? Nah lo nanti kalau saya belanja gimana gitu. Nah ternyata begitu saya ngintip-ngintip di belakang saya ini ada iblis itu gitu loh. Di belakangnya ada iblis. Terus saya lari. Terus saya bilang, aduh Tuhan tolong. Nah di situ saya bilang, saya kayak nggak ada kekuatan untuk mengatakan sesuatu, tapi saya langsung bernyanyi gitu. Saya bernyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Terus saya lari pulang ke rumah, terus saya langsung buka pintu, saya tutup pintu. Nah, udah gitu terus saya udah udah damai sejahtera. Nah, terus saya lihat iblis itu ngelewek-ngelewekin ke saya begitu. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus engkau pergi. Engkau enya. Saya nyanyi terus lagu dalam nama Tuhan Yesus itu kan. Nah, terus langsung saya terbangun. Langsung saya bilang, "Oh, Tuhan, aduh, ini nggak terjadi ya. Aduh, puji Tuhan ini nggak terjadi beneran." Gitu. Jadi Tuhan hanya memberi saya mimpi gitu. Saya bilang Tuhan apa maknanya ini gitu loh. Tapi di situ Tuhan kasih satu 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 pengingatan gitu ya. Kalau kita terus hidup dalam tuntunannya, dalam rohnya, ya kita nggak akan merasa ketakutan. Kita nggak akan merasa kayak kita tuh udah mau diapakan gitu ya. Nah, di situ saya merasa damai sejahtera walaupun hanya mimpi dan situ saya menyanyi lagu dalam nama Tuhan Yesus itu saya nggak akan pernah lupa. Nggak akan pernah lupa. Itu mimpi itu selalu saya sampaikan, saya bagi-bagikan gitu loh. Saya bilang ya nanti mungkin ke depannya saya nggak tahu akan gimana dunia ini. Karena pada saat saya belajar kayak salvation apa semua itu ditanya terus tentang belajar akhir zaman. Loh kok ini sama gitu ya. Cuman maka di situ kita sama-sama berbagi, kita sama-sama berjalan dalam roh. Itu yang saya cuman mau sampaikan. Bersama Tuhan kita nggak akan takut. Bersama Tuhan kita akan merasa kuat gitu. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Jadi tadi kita sudah melihat secara konkret ya, bahwa apa yang kita hadapi itu benar-benar ada gitu ya, benar-benar ada. Itu bukan isapan jempol. Tadi kalau Betul. kalau Ibu Cindy tadi bilang fotonya Ibu Cindy kok jadi blur begitu ya, padahal seorang dukun atau seorang paranormal biasanya gampang sekali melihat foto begitu ya. Iya. Itu karena roh yang ada di dalam kita lebih besar. Ya kan, menghadapi Amin. itu adalah kita harus menggunakan perlengkapan senjata, ya, perlengkapan senjata Allah gitu ya, roh melawan itu dengan roh juga karena itu adalah roh-roh ya. Amin. Juga menghadapi dunia kita harus menghadapinya dengan iman.
Iman itu kita belajarnya dari firman Tuhan gitu. Ya. Hadapi kedagingan, kita juga harus menghadapinya dengan roh, karena daging dengan roh itu tidak mungkin bisa jadi satu. Gitu. Amin. Oke, baik. Ibu Lisa, barangkali ada pengalaman atau ada yang mau disampaikan, sharing buat kita. Silakan Ibu Lisa. Ya, hari ini diskusinya bagus, pelajarannya bagus banget, Bu Mutiara. So, apa namanya, waktu kita breathe in and breathe out for a moment, mengakui dosa dan breathe in Roh Kudus, dan saya diingatkan lagi ya yang untuk kita harus siap berperang setiap hari. Kita harus pakai yang itulah, ikat pinggang, baju zirah, semuanya itu. Karena peperangan itu adalah setiap hari ya. Kita bangun tidur aja udah ada peperangan gitu ya. Kayak tadi Bu Mutiara bilang males-malesan gitu, atau harus doa dulu gitu. Karena kalau malas-malasan, aduh ntar gak ada waktu lagi untuk kerja gitu. Jadi istilahnya kita buka mata aja udah peperangan gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus pakai ini semua, karena inilah alat-alat perang kita setiap hari gitu. Dan saya juga kalau saya belajar setiap hari, untuk ini juga saya mau meditasi God's Word every day, biar di kerjaan baca baca ayat bentar gitu, untuk mengingatkan, karena kalau nggak begitu nanti bisa kemana-mana gitu ya. Makasih, rasanya hari ini is very good. Terima kasih Ibu Lisa. Ibu Yeni yang baru bersama kita, atau Ibu Vivi, Pak Bangun, kalau mau sharing, Pak James, Ibu Dahlia, masih ada waktu sedikit lagi. Saya belum dengar suaranya Ibu Dahlia nih selama ini. Mungkin Ibu Dahlia bisa share ke kita nih, bagaimana Bu? Silakan. Di-unmute dulu Bu. Ya, saya seperti yang Bu Lisa dan Bu Cindy sampaikan tentang peperangan rohani dan peperangan yang iblis yang mengganggu itu ya. Saya dibesarkan di daerah Tanjung Priuk yang mungkin bagi orang itu serem, dan daerah Tanjung Priuk itu dan di nelayan, di daerah nelayan, dan itu Pak Adi Sutanto itu pertama kali dia penginjilan dan membagikan traktat itu ke daerah saya. Itu daerah yang sangat rawan sekali ya, banyak penjahatnya, banyak dukun-dukunnya, karena di sebelah saya, di belakang, kanan kiri itu banyak sekali orang dukun-dukun itu dari Indramayu, orang Bugis, orang Makassar, dan mereka semua memakai kekuatan gelap ya. Kadang peperangan sampai setiap hari pasti ada keributan antara dukun dengan dukun seperti itu, dan terjadi seperti itu. Dan saya melihat dengan mereka bisa ya seperti orang gila lah, seperti apalah, tapi karena pertolongan Tuhan, keluarga saya juga sudah dimenangkan, dan melalui dengan Pak Adi juga ya sudah dimenangkan oleh dipercaya Tuhan, dan mereka kita selalu berdoa dalam situ, dan setiap iblis dan setiap kuasa gelap yang akan menyerang keluarga kami, Tuhan lindungin, dan itu mental, kata orang mental katanya gitu. Nah itulah yang bisa ya, saya jadi teringat akan masa kecil saya bahwa benar itu iblis itu ada, dan iblis itu nyata ada dan mengganggu, dan tapi Tuhan itu yang lebih nyata dan kuasanya itu sangat besar. Nah itu yang bisa saya bagi. Amin, luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya percaya masih ada yang mau share lagi, tapi kita harus mengakhiri pembicaraan kita pada malam hari ini. Jangan lupa saya akan bagikan nanti tugas-tugas kita.
Salah satunya Bapak Ibu nanti akan saya bagikan surat Sulaiman. Surat Sulaiman ini adalah surat dari Bill Bright, Dr. Bill Bright kepada seorang sahabatnya. Dia menggunakan nama Sulaiman. Itu bagaimana cara dia menginjil kepada teman-temannya. Dan dalam hal ini namanya adalah Sulaiman. Nanti Bapak Ibu tolong baca ya. Kemudian juga Bapak Ibu tolong baca TC yang keempat. Itu kan nanti saya akan membagikan juga 1 minggu ini. Tolong dibaca satu persatu. Karena apa yang saya sampaikan ini tidak lengkap. Sementara yang ada di dalam buku itu jauh lebih lengkap. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca juga TC yang keempat. Dan satu lagi saya minta tolong Bapak Ibu untuk membuat kesaksian pribadi. Ya, kesaksian pribadi 1 lembar saja, sedikit saja. Kesaksian itu saya minta Bapak Ibu bisa tulis di kertas, lalu Bapak Ibu foto atau Bapak Ibu attach begitu kepada saya, dikirimkan secara pribadi. Khususnya untuk para siswa ya, ada 3 hal yang Bapak Ibu mesti bikin. Yang pertama adalah bagaimana kehidupan Bapak Ibu sebelum menerima Kristus. Gitu. Kemudian yang kedua, ceritakan kapan Bapak Ibu menerima Kristus, peristiwanya kapan terjadinya. Kalau Bapak Ibu ingat ya, menerima Kristus berarti berdoa untuk menerima Kristus masuk ke dalam hati Bapak Ibu. Dan yang ketiga, bagaimana keadaan kehidupan Bapak Ibu setelah lahir baru atau setelah menerima Kristus. Jadi itu nanti tolong Bapak Ibu bikin, tulis tangan juga boleh, nanti difoto kalau nggak bisa nggak bisa diketik, foto nanti kirim saja ke WA pribadi saya. Bapak Ibu bisa kan ya, sebagai foto. Nanti saya akan kirimkan contohnya di dalam WA. Kita masih ingin berlama-lama, tapi teman kita di Colorado sudah jam 10:30 lewat. Ya, Ibu Cindy ya. Besok masih ada doa pagi lagi jam 5. Iya. Jadi kita harus selesaikan pembicaraan kita pada malam hari ini. Dan saya minta dengan hormat Ibu Liung, boleh tutup kita di dalam doa ya Ibu Liung. Nanti kita akan ketemu lagi hari Senin depan 7.30. Kalau Bapak Ibu ada yang punya waktu untuk mengikuti Bible Study, membedah kitab Kejadian, hari Rabu bisa ikutan lagi jam 7.30. Undangan akan saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau berpartisipasi. Terima kasih Ibu Liung. Boleh pimpin kita di dalam doa. Di-unmute dulu, Bu. Ibu Liung di-unmute dulu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami belajar begitu banyak dari firman Tuhan yang dipelajari hari ini. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau berkuasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan terus pimpin kami, dan Roh Kudus terus mendampingi kami, menyelidiki hati dan pikiran kami, supaya kami ini lebih lagi melekat kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi pengikut Tuhan yang setia, dan kami mau belajar bagaimana menjangkau orang di luar sana. Tuhan, terutama bentuklah kami ini menjadi orang Kristen yang kudus, yang suci, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ini di tangan Tuhan. Dan terima kasih atas pelajaran yang melalui Bu Mutiara, supaya kami ini menjadi penangkap ikan yang sungguh-sungguh, ya Tuhan. Kami serahkan semua pelajaran BMOV ini di tangan Tuhan. Dan hari demi hari kita lebih mengerti lagi apa artinya kita hidup dunia ini. Dan kami mau menjadi orang Kristen yang kuat imannya. Dan Roh Kudus selalu menopang dan menolong kita semua.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akan ketemu minggu yang akan datang. Terima Jangan lupa kasih, Bu Mu. kesaksian, iya, jangan lupa kesaksian pribadinya ya. Baik. Ibu Yeni, sampai ketemu minggu depan juga. Hai. Selamat malam, Tuhan berkati semuanya. Bye. Ya. Bye.